Pembahasan tentang Bitcoin dalam sudut pandang Islam sebelumnya pernah kami bahas dalam salah satu podcast bersama dengan salah satu pakar kripto Indonesia, yaitu Timothy Ronald. Namun dalam video kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas pandangan tentang transaksi Bitcoin dan status Bitcoin itu menurut berbagai lembaga keislaman yang kredibel yang ada di Indonesia. Pertama, Lembaga Basul Masail PWNU Jawa Timur pada tahun 2018, tepatnya di Tuban, membahas tentang Bitcoin dan menghasilkan keputusan bahwa Bitcoin diakui sebagai aset digital atau harta yang sah diperjualbelikan dan diinvestasikan. Atau dalam istilah kita adalah trading spot. Ini tidak apa-apa dan diperbolehkan secara syariat. Hanya saja dalam penggunaannya kita perlu hati-hati karena secara regulasi oleh pemerintah masih belum diakui sebagai mata uang. Yang kedua, Lembaga Basul Masail Yogyakarta. Dalam hal ini, lembaga tersebut menstatuskan bukan hanya Bitcoin, cryptocurrency secara umum diakui sebagai harta yang sah untuk diperjualbelikan dan diakui sebagai aset digital. Selama aset kripto tersebut merupakan aset kripto yang terbukti safety, tidak mengandung doror dan juga gharar atau bahaya dan juga penipuan di dalamnya. Yang ketiga yaitu Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2021 dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Nasional memberikan keputusan tentang cryptocurrency, bahwa cryptocurrency ini kalau yang kita dengar dalam berbagai media dan juga platform digital, seolah-olah MUI mengharamkan transaksi cryptocurrency, termasuk Bitcoin di dalamnya. Padahal ternyata MUI memberikan 3 klausul tentang hukum cryptocurrency. Yang perlu kita fahami dan kita perhatikan yaitu klausul ketiga, bahwa dalam klausul tersebut cryptocurrency sebagai komoditas aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Berdasarkan klausul ketiga ini, MUI memberikan lampu hijau pada aset cryptocurrency yang memiliki underlying. Menurut tafsiran kami, salah satu dari aset cryptocurrency yang memiliki underlying dan ada manfaatnya adalah Bitcoin. Sehingga berdasarkan 3 lembaga keislaman ini dapat kami simpulkan bahwa Bitcoin merupakan aset digital yang diakui sebagai harta dan sah untuk diperjualbelikan dan diinvestasikan. Bitcoin tidak ada manfaatnya, benarkah demikian? Statement tersebut bisa jadi merupakan statement yang tampak janggal atau bahkan tampak klise ketika kita dengarkan. Karena kita tahu sendiri aset Bitcoin, 1 Bitcoin saja sekarang sudah bernilai sekitar 1,7 miliar. Kok bisa aset dengan nilai 1,7 miliar lalu dikatakan ini tidak ada manfaatnya? Tapi begitukah yang terjadi ketika kita menilai suatu persoalan hanya berdasarkan dengan satu referensi kitab saja dan dengan menggunakan analogi yang kurang tepat? Karena apa? Karena ketika kita dalam memberikan keputusan hukum memang perlu mempertimbangkan berbagai macam referensi dalam 4 madhab yang sekiranya relevan dan cocok untuk digunakan serta menyikapi realita yang ada di era modern ini. Oleh sebab itu, kami mengatakan bahwa Bitcoin jelas dianggap sebagai harta yang ada nilai manfaatnya. Misalkan ketika kita menggunakan pengertian harta atau mal menurut pandangan Ibnu Abidin dalam madhab Hanafiyah, beliau menyebutkan bahwa mal atau harta adalah ma yamilu ilaihi tab'u wa yumkinu dikhoruhu li waqtil hajah. Maksudnya adalah harta adalah sesuatu yang digandrungi, yang diinginkan oleh tabiat manusia secara umum dan mungkin untuk disimpan, untuk digunakan ketika waktu yang dibutuhkan. Menurut kami, berdasarkan pengertian ini, aset Bitcoin jelas masuk dalam kategori mal atau harta sehingga boleh dan sah untuk diperjualbelikan.